Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Fajar, di channel Fajar. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal penalaran matematika untuk soal prediksi SNBT tahun 2025. Dan kita udah masuk ke soal selanjutnya ya. Oke, mungkin di PM sendiri atau di soal matematika penalaran sendiri itu kayak terbagi lagi menjadi beberapa cabang gitu ya. Ini salah satunya adalah matematika, literasi matematika ya. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman melihat pembacaan grafik, biasanya di sana ya di PM. Atau ya soal-soal cerita kayak gini tuh biasanya di PM. Oke, kita langsung aja ya. Pak Nabil adalah seorang pengusaha makanan tradisional. Dalam menjalankan usahanya, ia mempunyai 12 pekerja sebagai pelayan dan 8 pekerja sebagai koki. Gaji rata-rata pekerja seluruhnya, berarti 20 pekerja ini ya, 12 tambah 8, adalah 3.600.000. Gaji 5 pekerja diantaranya, kita nggak tahu pekerja yang mana ya, segini, dan masing-masing akan dinaikkan sebesar 200.000. Gaji rata-rata dari pekerja yang menjadi pelayan adalah 4 juta. Pertanyaan pertama adalah gaji rata-rata pekerja sebagai koki sebelum dinaikkan. Ini udah tahu ya gaji rata-rata untuk pelayan. Nah, yang kita ingin tahu adalah berapa gaji rata-rata untuk koki sebelum dinaikkan. Oke, di sini diketahui gaji rata-rata gabungan ya, yaitu seluruh pekerjanya. Misalkan X itu untuk gaji, jangan X biar sesuai ya, pelayan sama koki. P untuk pelayan dan K untuk koki ya. Nah, jadi seperti biasa rata-rata itu adalah kalau kita punya 3 data, 3 misalkan 5 7, maka rata-ratanya adalah 3 ditambah 5 dijumlahkan seluruhnya lalu dibagi dengan banyaknya angka ini 3 gitu ya. Kayak gitu ya untuk rata-rata. Oke, selanjutnya di sini ada 20 pekerja. Oke, untuk pelayan ada 12 ya. Berarti pelayan 1, gaji pelayan 1 ditambah gaji pelayan 2 sampai gaji pelayan 12. Lalu ditambahkan, karena di sini diketahui ya, gaji rata-rata seluruhnya, seluruh pekerjanya. K1 ditambah K2 ditambah sampai K8. Itu dibagi dengan jumlah seluruh pekerja ini, yaitu 12 tambah 8, 20. Nah, ini adalah rata-rata gabungannya ya, yaitu sebesar 3.600.000. Oke, di sini juga diketahui bahwa gaji rata-rata pelayan atau P bar yaitu 4 juta. P bar itu mengatakan apa sih? Ingat ya, kalau ada bar dalam konteks statistik itu biasanya mengacu pada rata-rata ya. Jadi yang ini P bar itu artinya P1 ditambah P2 ditambah sampai P berapa, P-nya 12 ya, dibagi 12. Nah, ini hasilnya 4 juta gitu ya. Nah, sekarang caranya untuk menentukan rata-rata koki, gimana caranya untuk membuat atau kita manipulasi K1 sampai K8, kita bagi dengan 8. Supaya apa? Supaya tadi kita dapat rata-rata untuk kokinya gitu ya. Nah, nanti mungkin ada cara cepatnya ya, tapi itu jadinya hafalan gitu ya, daripada mending menurut aku mending konsep. Tapi kalau teman-teman sudah paham, mungkin hafalan menjadi salah satu alternatif tercepatnya. Gak apa-apa juga sebenarnya, cuman aku berusaha untuk memberikan konsepnya aja gitu ya, supaya teman-teman kalau soalnya di otak-atik pun tetap ngerti. Oke, kita kalikan ya, kita kalikan 20 di sini ke sini supaya menghilangkan 20 yang di sini ya, supaya kita bisa pecah lagi.
ditambah K1 sampai K8 3.600.000 dikali 20 yang berapa tuh? 36 juta dikali 72 ya, 72 juta. 72 juta. Oke. Nah, selanjutnya karena kita ingin mengetahui nilai dari rata-rata si koki ya. Nih ya, koki ya. Berarti kita biarin koki yang K ini di kiri ya, biarin di kiri supaya kita dapat mengelompokkan untuk dijadikan perhitungan rata-ratanya ya. K8, terus yang P1 ini kita ke kanan ini ya. 72 juta dikurangi, kita kurungin P1 tambah P2 ditambah, ini kan semuanya negatif ya, makanya kita kurungin supaya kita bisa kali negatif 12. Oke, untuk mendapatkan rata-rata gaji pelayan karena diketahui 4 juta, kita bagi dengan 12. Supaya apa? Supaya kita dapat rata-ratanya. Kalau kita bagi dengan 12, maka semuanya kita bagi dengan 12. K1 tambah K2 sampai K8 dibagi 12. Ini kan enggak ya, ini 12, ini 8. Beda data ya. Sedangkan rata-rata itu kan jumlah data, penjumlahan data dibagi dengan banyaknya data. Terus di sini 72 juta dibagi 12, yang ini P1 ditambah. Jadi supaya ini dulu yang diketahui dulu, yang dapat rata-ratanya ya, dibagi 12. Oke, ini sama 72 dibagi 12 berapa ya? 6 ya? Ya 6 ya. Berarti 6 juta ini. Yang ini jadi P bar karena P1 sampai 12 data dibagi dengan 12. Jadinya P bar ya. Jadi 6 juta. P barnya berapa? Tadi rata-rata yang pelayannya yang 4 juta. Jadi yang kanannya adalah 6 juta dikurangi 4 juta, yaitu 2 juta. Oke, sekarang kita kerjakan yang kiri ya. Yang kiri kita baru dapat K1 ditambah K2 ditambah sampai 8 orang, 8 pekerja dibagi dengan 12 ya ini ya. Nah, gimana caranya supaya yang 12 ini bisa menjadi 8? Karena rata-rata itu tadi ya. Misalkan kita punya 5 data, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita ingin mencari rata-ratanya, berarti X sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5, 4 ditambah 5 ditambah 6 dibagi 5 gitu ya. Nah, gimana caranya supaya ini jadi 8? Berarti kita manipulasi dengan mengubah yang bawahnya. 12 dikali berapa yang hasilnya 8 gitu ya. 12 kali berapa yang hasilnya 8. Misalkan 12 dikali A. A-nya apa? A-nya kita nggak tahu karena kita mau mencari A-nya. A-nya itu adalah yang membuat ininya jadi 8 gitu ya. Sama dengan 8. Ya maka A-nya sama dengan 8 per 12. Kalau kita sederhanain, oh janganlah ya, biarin 8 per 12 berarti ya. Kalau kita kaliin yang bawahnya dengan 8 per 12, otomatis yang atasnya juga harus dikaliin dengan nilai yang sama. Ini ya. Supaya apa? Yang ini supaya yang bawahnya jadi 8. Kan coret gitu ya. Kalau yang bawahnya dikali dengan 8 per 12, ini juga dikali dengan 8 per 12. Biar apa? Biar tidak merubah bentuknya. 2 juta. Oke. Nah, sekarang yang bawahnya dapat 12 K1 ditambah K2 ditambah K8 sama dengan 2 juta. Nah, setelah itu, karena kita pengen mencari rata-rata doang, maka ini udah jadi rata-rata ya, 8 per 12 dikali K bar. Ya, 2 juta. Karena yang ditanya adalah K barnya, atau rata-rata untuk koki sebelum ada kenaikan, maka kita biarin K barnya di kiri. Kita pindahin yang angka menggangguin ya, yaitu 2 juta dikali, kita balik kalau dikali ya dalam bentuk pembagian ini,
yang nempel di variabel kita balik ketika dipindahkan ya. Jadinya 12/8. Itu ya, dibalik aja. Kalau cara cepatnya ya, ini sebenarnya dikali dengan 12/8 masing-masing ruas. Oke. 12 kali 2 itu 24, berarti 24 juta dibagi dengan 8. Berapa tuh? 3 ya, 3 juta. Nah, berarti rata-rata koki gajinya adalah 3 juta. Sebelum dinaikkan ya. Jadi jawabannya adalah 3 juta. Nah, sekarang ada cara cepatnya. Mungkin kalau teman-teman sudah paham. Nah, ini udah aku turunkan sebuah rumus dari Gunung Myoboku ya. Ini ya. Ini ada cara sesatnya. Oke. Ini rumus yang aku dapatkan setelah hafal dari Gunung Myoboku. X gabungan dikali N ditambah M dikurangi M dikali Y bar dibagi N ya. Nah, ini adalah yang akan kita cari rata-ratanya, rata-rata apapun. Pokoknya dari dua hal tersebut, kalau misalkan yang ditanyakan rata-rata, bisa nih rata-rata apapun. Tapi asalkan diketahui jumlah benda pertama, jumlah sesuatu yang pertama, dan jumlah sesuatu yang kedua, serta diketahui jumlah gabungan, rata-rata gabungan dan rata-rata salah satu dari dua hal tersebut, gitu ya. Oke, ini kan misalkan rata-rata koki ya, ini rata-rata gaji koki, rata-rata gaji koki. Nah, maka Y barnya adalah rata-rata untuk apa tadi ya, pelayan ya. Ya, pelayan ya. Pelayan. Nah, rata-rata gabungannya yang udah ada. N-nya, nah ini N-nya dia mengikuti yang sebelah sini. Jadi ini N-nya itu adalah jumlah atau banyaknya si X. Banyaknya X. Atau dalam hal ini X-nya adalah koki ya. Berarti banyaknya koki dalam perusahaan tersebut. Berarti M-nya adalah pelayan. Maka kita dapat X bar-nya. Emang agak harus menghafal ya. Ini kalau secara cepat ini. X gabungan berapa? X gabungannya 3.600.000 ya. Ya, 3.600.000. 3.600.000 dikali N ditambah M. N-nya tadi untuk si koki 8 pekerja, M-nya adalah 12 pekerja ya untuk pelayan. Berarti kalau jumlahin 20. Oke. Ah, ini enggak nyampe ya ini ya. Coba aku tipiskan lagi. Bentar. Bentar ya. Aku atur dulu. Oke. Sekarang ini udah diatur ya. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu M-nya tadi banyaknya untuk si pelayan 12 ya. Berarti 12 dikali rata-rata pelayan 4 juta kalau nggak salah ya tadi ya. 4 juta dibagi dengan N. N-nya adalah banyaknya koki 8. Apa nih? Oke. 3.600.000 dikali 20 adalah 72 juta. Dikurangi 12 kali 4 juta 48 juta. Dibagi dengan 8. Berapa tuh? 72 dikurangi 48. 4 6 2 ya, 2 juta 24 juta 24 juta dibagi dengan 8 berapa? 3 juta. Memang agak cepat, cuman harus menghafal itulah yang sebenarnya jadi tantangan. Jawabannya sama ya, 3 juta. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.